Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih pers itu dikasih kebebasan kayak gitu ya dalam tanda kutip ya. Kenapa? Jadi publik itu di dalam demokrasi diberi hak untuk tahu. Hak itu dipinjamkan kepada wartawan. Betul. Nah, kalau dia tidak akurat nanti dilaporkan ke Dewan Pers, Dewan Pers akan memberikan setelah memeriksa dan sebagainya akan memberikan sanksi etik. Gitu. Sanksi etik itu apa? Ya dia suruh minta maaf, dia harus declare beritanya salah, dia harus bikin berita baru yang lebih benar dan sebagainya. Oke, kalau dibandingin Pak kondisi pers di sana di Australia dengan di Indonesia, barrier-nya atau gap-nya seberapa jauh atau mungkin sudah setara? Indonesia tuh baru loh demokrasi dan kebebasan pers ya. Jadi kemerdekaan pers kalau kita bicara kita maksudnya memperjuangkan kebebasan pers, setuju. Tapi harus diingat bahwa kemerdekaan pers kita tuh umurnya baru 99 sampai sekarang. Artinya baru 23 tahun. Kan sudah mendarah daging nih soal pers. Deskripsikan pers dalam 3 kata, Pak. Dalam 3 kata tuh seru. Kedua adalah akurat. Ketiga adalah playful. Playful itu banyak main-main. Seperti kita tahu beberapa waktu lalu juga Dewan Pers nih Sobat Damai menandatangani perpanjangan nota kesepahaman dengan BNPT gitu ya Pak betul, ya. Nah itu kerjasama seperti apa sih? Nah ini memang menarik ya. Kami itu kan punya banyak kerjasama atau MOU ya dengan kepolisian yang saya katakan tadi. Nah dengan BNPT ini kita menyadari bahwa isu terorisme adalah isu yang penting dan media itu harus berperan dalam bersama-sama dengan BNPT dan stakeholder lain mengeradicate atau mengurangi potensi-potensi ancaman di bidang terorisme. Halo Sobat Damai, BNPT hadir. Harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Bayu Oktara kembali hadir menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Kita tahu di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dalam bernegara. Salah satu hal yang dapat menjadi tiang penguat demokrasi tentu adalah adanya hak dan kebebasan berpendapat. Setuju dong? Bahkan kebebasan ini diatur dan dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya ada banyak cakupan dari kebebasan berpendapat. Salah satunya adalah kebebasan pers dalam kerja jurnalistik untuk mendapatkan akses informasi. Nah, namun tidak sedikit pula nih yang memanfaatkan hak dan kebebasan tersebut untuk menyebarkan berita dan informasi palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Lalu bagaimana Dewan Pers sebagai lembaga independen yang bertugas melindungi kemerdekaan pers serta meningkatkan kualitas kehidupan pers dalam menanggapi hal tersebut? Nah, saat ini senang sekali sudah hadir bersama kita semua sosok yang bisa dikatakan sebagai jurnalis senior. Wah, ini beliau sudah banyak merasakan asam garam profesi wartawan dan beliau juga merupakan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers. Langsung saja kita sapa Bapak Arief Zulkifli. Apa kabar Pak Arief? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Senang sekali bisa bergabung. Ya. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Sobat Damai, saya mau info juga bahwa kita semua seperti di setiap episodenya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan vaksin. Jadi mohon izin, boleh ya kita melepas maskernya ya. Buka masker. Silakan Pak Arief. Baik, Pak Arief, kan sejak dinyatakan merdeka pada tahun 1945, kita tahu bahwa Indonesia melalui konstitusi menegaskan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan kebebasan itu juga tercantum dalam pasal 28 dan pasal 28E. Ya. Begitu ya Pak ya. Ya. Nah, kalau bicara soal kebebasan nih, kebebasan dalam berekspresi, tentu kita semua masyarakat ingin mendapatkan informasi yang faktual dan semua peran ini mungkin bisa diambil oleh wartawan, jurnalis untuk menyebarkan informasi, untuk mengekspresikan kenyataan supaya kita memperoleh hak kita yaitu informasi. Dan kalau kita browsing nih Pak Arief mengenai Dewan Pers di internet yang sedang jadi pembicaraan ini kan adalah penyelenggaraan UKW atau uji kompetensi wartawan.
Nah, boleh dijelaskan Pak, UKW itu apa dan apa tujuannya? Ya, sebelum saya masuk ke UKW, Oktam, jadi saya kira betul sekali ya soal kebebasan. Jadi gini, ada dua jenis kebebasan nih di demokrasi itu. Satu adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan satu lagi kebebasan kemerdekaan pers atau kebebasan pers. Nah, ini dua hal yang beririsan tapi tidak sama. Kalau kebebasan berpendapat, berekspresi itu dimiliki oleh seluruh warga negara. Saya mau nyanyi, boleh dong. Saya mau main teater, boleh. Saya mau pidato, saya mau demonstrasi, boleh. Semua boleh. Gitu. Nah, kalau kebebasan pers itu adalah kebebasan bagi insan pers, dalam hal ini wartawan, dalam mengerjakan tugas-tugas jurnalistiknya. Nah, itu nggak boleh dihalangin tuh. Kalau dihalangin kerja jurnalistik wartawan, itu bisa kena pidana. Misalnya apa? Misalnya saya ada wartawan mau wawancara dengan Bapak A gitu ya. Bapak A mau wawancarain. Lalu kemudian dihalang-halangin. Nggak boleh. Itu melanggar undang-undang berarti? Itu melanggar undang-undang. Yang boleh melarang orang untuk mewawancarai dirinya siapa? Diri orang itu sendiri. Nah, ketika dia datang kepada si narasumber A tadi, narasumber bilang, maaf ya, saya tidak mau diwawancara. Itu selesai tuh. Udah nggak boleh lagi wartawan yang maksa. Wartawan juga nggak boleh maksa. Gitu. Nggak boleh minta dan takutin. Saya ini punya hak saya untuk wartawan, bisa Pak, mencari berita. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Gitu. Jadi dia bilang, saya nggak mau diwawancara. Selesai itu. Tugasnya wartawan juga selesai. Tapi kalau yang ngalang-ngalangin itu masih mungkin satpam, mungkin siapa sekretaris gitu ya. Si wartawan tentu dengan cara-cara yang santun bisa mengatasi atau mengatasi keadaan gitu. Nah, itu satu prinsip yang penting tuh. Itu kebebasan pers di situ. Itu kebebasan pers. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih pers itu dikasih kebebasan kayak gitu ya dalam tanda kutip ya. Kenapa? Nah, karena ada satu prinsip di dalam demokrasi, yaitu hak publik untuk tahu. Jadi publik itu di dalam demokrasi diberi hak untuk tahu tentang apa? Tentang apapun menyangkut kepentingan mereka sebagai kelompok. Misalnya, gimana sih penanganan COVID di Indonesia? Dia berhak untuk tahu. Gimana sih penanganan kasus yang lagi rame nih? Ya, misalnya Brigadir J, misalnya gitu penanganannya gimana? Dia juga boleh tahu. Boleh tahu. Tapi kalau misalnya anak saya baru kok nggak pulang-pulang ya? Nah, itu ngelayur kemana gitu? Itu nggak ada publiknya, kemaslahatan orang. Nah, dia boleh punya hak untuk tahu, dan itu hak asasi manusia, hak untuk tahu itu. Nah, cuman si publik kan nggak punya alat untuk tahu. Gimana caranya? Dia kan terbatas, kan ada yang pegawai negeri, ada yang karyawan gitu, nggak tahu. Nah, hak itu dipinjamkan kepada wartawan. Gitu kira-kira. Jadi wartawan yang memperjuangkan hak itu, mendapatkan informasi, supaya kita mendapatkannya, supaya publiknya jadi tahu semua. Yang nggak tahu jadi tahu ya. Kalau publiknya nggak tahu, ntar nggak ada yang bisa ngontrol jalannya negara, pemerintahan ya gitu. Jadi publiknya kasih tahu. Nah, meskipun si wartawan itu menyandang satu peran yang sangat-sangat penting dan mulia, dia nggak boleh petentang-petenteng. Kasarnya tuh gitu, nggak boleh. Dia terikat dengan kode etik. Gitu. Tadi yang saya sebutin. Kalau mau wawancara orang, boleh. Kalau orangnya bilang saya nggak mau diwawancara, boleh maksa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, dia nggak bisa maksa. Gitu loh kira-kira prinsip dasarnya. Nah, tadi kalau ditanya soal uji kompetensi wartawan, itu adalah sebuah alat atau tools yang ditetapkan oleh Dewan Pers untuk memastikan si wartawan itu melampaui satu standar kemampuan tertentu. Gitu. Jadi dia dites tuh, diuji gitu. Siapa yang melaksanakan uji kompetensi wartawan? Tidak lain adalah para konstituen Dewan Pers. Jadi asosiasi seperti PWI, Aliansi Jurnalis Independen, terus asosiasi wartawan cyber dan sebagainya. Banyak tuh, ada 11. Nah, mereka yang membuat uji kompetensi wartawan, Dewan Pers itu fasilitatornya. Yang boleh mengikuti asesmen ini siapa aja tuh, Tentu saja harus wartawan. Nah, apa definisi dari wartawan gitu kan kira-kira ya? Definisi dari wartawan itu adalah dia yang bekerja pada media yang berbadan hukum pers. Gitu. Jadi medianya itu di dalam demokrasi di Indonesia itu diatur. Nggak bisa tuh sembarangan gitu. Misalnya saya punya akun YouTube ya gitu. Saya punya channel nih. Ya kan? Banyak loh yang gitu, Pak. Banyak. Saya punya channel, followernya banyak, udah 1 juta misalnya atau lebih gitu kan. Tapi saya nggak punya badan hukum. Saya wartawan dong, belum tentu. Gitu. Jadi dia syaratnya di undang-undang itu harus jelas, dia harus berbadan hukum, dan badan hukumnya itu harus pers. Bukan badan hukum kontraktor, bukan dagang gitu, nggak boleh. Kalah kapling gitu. Jadi harus jelas. Kemudian
dibikinlah uji kompetensi itu. Gitu. Jadi tujuannya supaya jurnalis juga punya standar satu tertentu, standar ya? tertentu gitu. Nah, yang diuji apa macam-macam tuh. Misalnya teknik wawancara gitu. Itu lucu-lucu. Misalnya dikumpulin dalam satu meja. Hubungin orang di level bupati dalam waktu 15 menit. Wow, dia langsung buka HP tuh. Pak, saya bisa hubungin kepala dinas atau bupatinya gitu. Oh, berarti kamu network kamu udah bagus. Itu kalau dia ada penilaian. Ada penilaian. Kalau dia itu dia nggak bisa dalam waktu berapa setengah jam atau 15 menit nggak bisa, dia dinyatakan tidak lulus untuk bagian yang itu. Gitu. Jadi detail sekali tuh, rinci banget itu kita bikinin gitu. Nah, kalau lihat kan sebenarnya media udah banyak banget, Pak. Jurnalis juga banyak sekali jenisnya gitu loh. Banyak bermunculan belakangan ini juga media yang kadang-kadang memberitakan berita hoax atau tidak faktual. Nah, mungkin salah satu cara untuk mengantisipasinya adalah dengan UKW ini ya, Pak ya. Tapi tanggapan dari Dewan Pers sendiri dengan kehadiran mereka gimana tuh, Pak? Iya, begini, sebetulnya kan mandatnya tuh jelas ya, bahwa media itu harus menyajikan fakta. Nggak boleh yang non fakta tuh. Jadi harus fakta. Fiksi boleh nggak? Nggak boleh. Kalau fiksi baca novel aja, gitu, gitu kan? Bener. Iya. Kalau berita itu mesti fakta gitu. Nah, untuk mencapai fakta itu ada cara-caranya. Nah, seringkali wartawan ini juga mungkin karena kemalasan atau belum ada pengetahuan, dia menyajikan yang bukan fakta, gitu. Yang paling gampang bukan fakta itu apa? Status-status di media sosial. Betul. Gitu. Clickbait aja gitu. Iya, inilah dia sikap masyarakat terhadap, misalnya begitu ya, terhadap satu isu tertentu gitu. Atau dia menyajikan berita yang tidak terkonfirmasi kebenarannya. Jadi belum tentu benar tuh gitu. Nah, ini kan yang repot. Nah, di lain pihak kan kita juga lihat bahwa sebetulnya jurnalisme warga itu juga sudah berkembang pesat. Ya kan? Kalau kita punya satu account sosmed aja, pada dasarnya kita udah jadi jurnalis warga tuh dalam tanda kutip. Ya, misalnya apa nih? Misalnya kita lagi jalan nih, hari pagi tiba-tiba lihat di pinggir jalan ada orang kerumun apa ya gitu. Kita intip tuh dari kerumunan itu. Ada orang ditabrak mobil. Jatuh, terkapar, badannya ada darah di sana sini, ditutupin koran. Terus apa yang respon kita? Pasti motret dong. Foto, posting dong. Sosial media, betul. Masukin posting. Nenek. Jalanan macet di sini, hati-hati. Gua lihat ada orang tergeletak, gitu kan? Terus diposting. Dia sebetulnya sudah jadi jurnalis warga. Betul. Iya kan? Betul. Pertanyaannya adalah itu fakta atau bukan? Bahwa ada orang tergeletak, yes. Betul. Fakta. Dia tambahin di situ korban tabrak lari. Dia bilang gitu kan? Wah itu. Ntar dulu nih, beneran apa enggak kan gitu kan? Oh betul. Ya kan dia nggak ngecek. Dia nggak ngecek tuh, dia nggak tanya ke orang, dia cuma potret aja gitu. Jadi boleh jadi itu korban tabrak lari, bisa bunuh diri, bisa apapun. Nah, disinilah pentingnya media yang saya sebut sebagai media mainstream tadi, media yang berbadan hukum, yang ada organisasinya. Nah, biasanya media warga itu datang lebih duluan karena dia lagi pagi langsung ketemu. Nah, wartawan-wartawan yang kayak saya, yang lain-lain ini datangnya mungkin setengah jam lebih terlambat. Tapi yang terlambat ini punya keuntungan, yaitu dia dilatih untuk menggali lebih dalam. Apa yang dilakukan? Dia akan intip tuh, bener nggak nih orang? Jangan kucing, kira-kira gitu kan? Tutupin koran doang. Tutupin koran kan, ada darah memang. Terus ditanya tukang rokok, gimana sih kejadian? Ada polisi dia tanya, betul tabrak kali. Nah kemudian dia posting berita yang sudah dia cek. Nah, masyarakat mendapatkan klarifikasi atas wartawan yang datang belakangan kan. Yang tadi rame disebut-sebut sebagai tabrak lari itu ternyata adalah korban pembunuhan. Nah, dikoreksi di situ. Jadi untuk memenuhi kriteria fakta atau faktual itu juga ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Nah, kan kalau misalnya ada lembaga atau media mainstream yang punya badan hukum, apabila mereka menyebarkan berita yang tidak sesuai fakta atau hoax gitu, mungkin penindakannya jauh lebih mudah begitu ya Pak ya. Nah kalau kita lihat seperti di 2008 lalu ada penyebar berita hoax tentang bom dan aksi teror, itu kan ditetapkan sebagai tersangka. Nah sekarang cara yang tepat sebenarnya Pak untuk menindak media penyebar hoax ini sebenarnya gimana Pak Arif? Ya gini,
Kalau media itu bisa kita definisikan atau kita pertanggungjawabkan sebagai pers, ditandai dia dengan berbadan hukum, Oke. ya kan, kantornya ada, wartawannya ada, semua bisa kita cek. Lalu dia menyajikan berita yang tidak akurat. Dia Ya. memberitakan ada ancaman bom, padahal tidak ada ancaman bom, misalnya begitu. Itu kan tidak Iya, akurat ya. betul. Nah, kalau dia tidak akurat, nanti dilaporkan ke Dewan Pers, Dewan Pers akan memberikan, setelah memeriksa dan sebagainya, akan memberikan sanksi etik. Gitu. Sanksi etik itu apa? Ya dia suruh minta maaf, dia harus declare beritanya salah, dia harus bikin berita baru yang lebih benar dan sebagainya. Kalau terhadap pers. Nah, itulah adanya undang-undang pers yang Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu mandatnya adalah melindungi kebebasan pers atau melindungi kemerdekaan pers. Gitu. Jadi yang salah-salah ini bukan ditutup. Kalau zaman dulu ya, zaman kita masih periode yang lama itu dibredel. Tutup, nggak boleh lagi terbit. Nah, itu nggak boleh. Nah, kita pernah tuh dulu gitu, ditutup gitu. Kalau sekarang nggak boleh gitu. Kalau dia jelas persyaratan administrasi dan sebagainya, enggak, dia dilaporin ke Dewan Pers, nanti Dewan Pers yang menghukum. Hukumannya apa tuh, Pak? Hukumannya adalah hukuman etik, yaitu minta maaf, menulis ulang berita, memuat hak jawab dan sebagainya. Jadi klarifikasi. Diklarifikasi. Jadi kesalahan berita dibalas dengan berita. Nah, itu paling adil tuh gitu, paling adil. Tapi kalau dia nggak bisa kita pastikan medianya benar atau enggak, kantornya antah berantah, Dewan Pers akan angkat tangan. Pak, kami bukan wewenang kami ya, ini bukan pers nih. Syarat-syarat persnya nggak tercukupi nih, bukan badan hukum segala macam. Terus yang lapor pergi kemana? Yang lapor pergi ke polisi. Gitu. Dia bisa pergi ke polisi. Ada undang-undang itu, Pak ya? Ada undang-undang, pakai undang-undang KUHP, pakai undang-undang ITE. Gitu. Lalu nama polisi diperiksa, ternyata dia memang penyebar hoax, ya dia dihukum. Hukumannya bukan hukuman etik, hukuman badan. Penjara sekian tahun dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang kami Dewan Pers sama polisi udah punya MOU, Memorandum of Understanding. Yang intinya adalah kita bilang sama polisi, Pak Polisi, kalau ada orang ngelaporin pers, kerja jurnalistik, Bapak jangan periksa dulu ya, lapor kita dulu. Biar Bapak kerjanya nggak terlalu repot juga. Maka mau polisi dilempar ke kita. Kita cek, Pak, ini pers, Pak. Bapak berhenti sampai situ, kita yang ambil alih ya, Pak ya. Nah, kita cek lagi. Wah, ini bukan pers, Pak. Nggak ada badan hukum dan sebagainya. Silakan dilanjutkan, lanjutin. Nah, jadi kita bagi tugas tuh. Nah, jadi pada satu sisi berita-berita hoax itu mudah-mudahan bisa kita kurangi. Di lain pihak kebebasan dan kemerdekaan persnya bisa kita jaga. Nah, gitu, nyimbangin dua hal ini nih, Bos, yang kita mesti pintar-pintar nih gitu. Gitu. Tapi cukup efektif nggak tuh, Pak, sampai saat ini untuk so far lumayan. Ada ya. impact ya terasa. Betul. Jadi gitu ya. Peningkat jumlah laporan ke Dewan Pers itu kira-kira setahun bisa 800 laporan. Wow. 800 laporan artinya ya banyak, hampir tiap hari kita memediasikan, enggak bosan-bosan kita mediasiin. Kalau ada yang banyak juga ya teman-teman wartawan mungkin yang belum memahami hakikat kerja jurnalistiknya, ya kita omelin di situ. Kamu patuh sama Dewan Pers, otherwise kamu bisa pergi ke polisi. Dan kalau kamu polisi, dia pakai undang-undang ITE dan KUHP. Iya bos. Gitu. Kalau iya bos kan nanti ya udah muat ya jawabnya ya, kamu minta maaf gitu. Jadi etik dibalas dengan etik. Gitu. Etik dibalas dengan etik. Wah, gitu. Kalau begitu biar lebih tenang dulu nih. Mungkin saya yakin nih teman-teman juga banyak yang kalau begitu jangan-jangan selama ini saya melakukan pelanggaran kode etik lagi. Kita minum kopi dulu. Pak Arif sukanya kopi apa nih? Waduh, saya yang penting single origin. Single origin ya dari daerah. Dari mana-mana tuh, dari Lampung, dari mana saya suka. Iya, kayaknya di kantor Bapak juga setiap kita punya komunitasnya. Ngopi di kantor. Betul. Kita punya penuh. Silakan, Pak. Oke. Gitu. Pak Arif, tahun 2010, ini flashback sedikit. Bapak meraih penghargaan Elizabeth O'Neill Journalism Award. Ini tokoh jurnalis yang selalu memperjuangkan hubungan Australia dan Indonesia. Dan Bapak menangkan salah satu penghargaan itu. Gimana ceritanya, Pak Arif? Ya, itu Elizabeth O'Neill adalah seorang diplomat Australia yang namanya diabadikan setelah dia wafat dalam kecelakaan pesawat
di Jogja kalau tidak salah ya, ada Betul. crash itu ya Garuda, dan di dalamnya ada seorang diplomat Australia namanya Elizabeth O'Neill. Oke. Nah, itulah yang kemudian namanya diabadikan di situ, dan di situ kemudian pemerintah Australia setiap tahun memilih wartawan-wartawan yang mungkin dianggap baik gitu ya, sesuai kriteria mereka, lalu kemudian ditetapkan sebagai pemenang begitu. Nah, salah satu kegiatannya sebagai pemenang adalah kita waktu itu saya difasilitasi untuk tour di Australia, ketemu dengan sejumlah stakeholder pers di sana gitu. Jadi ketemu sama anggota parlemen, wartawan senior, datang ke media-media besar untuk belajar gitu. Saya kira pengalaman yang bagus sekali. Oke, kalau dibandingin Pak kondisi pers di sana di Australia dengan Ya. di Indonesia, barrier-nya atau gap-nya seberapa jauh atau mungkin sudah setara? Ya, saya kira kalau di Indonesia kan kita nih masih berada dalam satu tahap transisi menuju demokrasi ya. Ya. Harus diingat bahwa kayak Australia dan induknya di Inggris sana itu kan sudah mengenal demokrasi sudah relatif lama. Indonesia tuh baru loh demokrasi dan kebebasan pers ya. 98 ya Pak? 98. Jadi kemerdekaan pers, kalau kita bicara kita maksudnya memperjuangkan kebebasan pers, setuju. Tapi harus diingat bahwa kemerdekaan pers kita tuh umurnya baru 99 sampai sekarang. Artinya baru 23 tahun. 23 tahun. 23 betul. tahun. Sebelumnya apa? Sebelumnya di era Orde Baru tidak ada kebebasan pers. Ya. Di era Orde Lama tidak ada Lebih kebebasan. Tidak ada lagi. Ada sedikit toh, waktu zaman demokrasi parlementer ya, itu sebelum pemilu 55 itu ada 3 tahun doang gitu. Ya. Sebelumnya lagi zaman kolonial tidak ada kebebasan pers. Nah, jadi sekarang nih memang kita selalu ditantang nih, kemerdekaan pers kita tuh sedang ditantang untuk dikurangin segala macam. Dan harus saya katakan, kadang-kadang godaan untuk mengurangi kebebasan pers itu bisa-bisa juga datang dari pers sendiri. Oh, justru dari pers. Jadi pers itu sendiri, misalnya dengan mengatakan bahwa ini berita bohong, berita hoax, sudahlah ditutup aja lah nih media-media yang suka menyebarkan berita bohong. Itu kan saya bilang tadi kan, kita kayak mendayung di antara dua karang nih. Di satu pihak kita pengen medianya nggak nyebarin berita bohong, tapi kemerdekaan persnya mesti kita jagain kan. Betul. Nah, di situ memang peran Dewan Pers jadi penting tuh gitu. Gitu. Jadi harus tetap bertahan pada berita yang memang faktual. Faktual. Apapun itu ya harus diberitakan karena ini demi memenuhi hak masyarakat untuk tahu-tahu, untuk tahu tadi gitu. Nah, ini kan berarti harus disadari juga bahwa jurnalis punya kewajiban memberitakan berita yang seimbang gitu Pak. Iya, itu prinsip penting itu. Itu penting dong. Betul. Supaya tidak memihak ya kan. Betul. Itu yang namanya cover both side. Cover both side. Jadi dua sisi gitu. Jadi misalnya apa ya? Misalnya kalau ada peristiwa pembunuhan gitu ya, pembunuhan, wartawan cari-cari informasi. Atau pengadilan gitu. Kalau dia mau nulis tentang si A, dia nulis dari si A, ya si B-nya juga harus diwawancara. Atau misalnya yang paling gampang juga konflik di dalam pemilu atau pilkada. Nah, yang A jelekin yang B, misalnya gitu ya. Nah, itu dia ngukurnya satu. Ini untuk kepentingan siapa berita ini? Syaratnya kan untuk kepentingan publik yang saya bilang di awal tadi kan. Oh, jadi berpegangnya ke situ ya? Ke situ dulu. Publik ya? Kepentingan publik. Lalu kemudian setelah dia kumpulin data, dia pergi kepada si B. Pak, ini benar nggak Pak? Kita punya informasi ini. Nah gitu loh. Untuk memberi kesempatan. Bapak ngomong deh Pak. Kita nanti kasih tempat supaya orang nanti bisa lihat. Siapa hakim dari semua proses ini? Publik. Betul. Publik yang lihat. Ini beneran yang ini nih. Terserah publik masing-masing bisa menilai. Berarti sebenarnya jadi jurnalis itu benar-benar nggak boleh beropini ya Pak ya? Nggak boleh beropini kecuali di tulisan tajuk ya kan. Tajuk kan itu. Kalau tajuk boleh. Benar. Tapi di dalam berita. Menyampaikan berita benar-benar harus berimbang. Sepenuhnya fakta. Sepenuhnya fakta gitu. Jadi misalnya saya sering kasih contoh tuh dalam berbagai macam pelatihan. Misalnya Okta datang dalam acara dalam podcast ini misalnya gitu ya. Suatu kali Okta nggak datang. Sayangnya Okta tidak hadir dalam pertemuan itu. Okta tidak hadir itu fakta. Betul. Tapi sayangnya adalah intervensi atas fakta. Iya. Kalimat itu ya. Kalimat sayangnya itu kan menggiring orang untuk menyesali kan. Menyesali bahwa padahal sebetulnya ketidakdatangan itu bisa merupakan sesuatu yang netral. Ya, gue lagi ada urusan anak gue sakit dan sebagainya kan bisa gitu. Tapi karena pakai kata itu. Memang ini satu contoh ekstrim. Tapi yang saya mau katakan adalah godaan wartawan untuk memasukkan opini di dalam berita itu gede banget. Besar sekali ya. Apalagi sekarang di mana
judul-judul kalau katanya kalau nggak clickbait nggak ada yang baca. Betul, Pak. Iya Kalau kan? berita positif, Aduh, justru aduh. viewersnya, trafficnya sedikit loh. Jadi kepengennya yang heboh. Dan kontroversial dan drama gitu. Kalaupun nggak heboh, diheboh-hebohin. Nah, gitu. Ini dia penyebab dari kan gitu, seolah-olah heboh gitu kan. Iya. Nah, gitu. kan kalau kita lihat tuh karena kondisi seperti itu Pak, akhirnya banyak juga media yang bisa dibilang abal-abal gitu ya untuk menyebarkan berita yang tidak seimbang, yang penting clickbait dan juga nih mendapatkan perhatian orang banyak. Betul. Nah, menurut Dewan Pers sendiri apa aja nih pergeseran yang terjadi di dunia pers yang timbul di masa digital seperti sekarang? Karena semua orang gampang banget mengakses berita. Betul. Clickbait itu sebetulnya adalah simptom. Simptom itu kayak kalau kita sakit, kita meriang. Sebetulnya sakitnya adalah kita kena flu atau kena COVID gitu ya. Jadi clickbait itu adalah simptom. Simptom atas apa? Penyakit dasarnya apa? Penyakit dasarnya adalah kita tidak bisa merumuskan satu model bisnis. Ini urusannya dengan sedikit manajemen ya. Apa? Yaitu model bisnis mencari traffic. Nah, kan kalau kita aktif di media sosial kita paham tuh. Betul. Kita ngasih judul yang heboh-heboh supaya orang traffic klik naik nanti dapat AdSense dan sebagainya gitu kan. Betul. Ya kan? Artinya apa? Artinya si media itu di-drive oleh portal pencari berita, Google dan sebagainya. Dia heboh-hebohan di Google. Benar. Apa akibatnya? Akibatnya adalah dia menjadi clickbait. Nah, clickbait itu melanggar kode etik. Nggak boleh clickbait. Untuk mengantisipasi ini gimana tuh Pak? Nah, sekarang kita lagi gencar-gencarnya menyusun satu mekanisme yang sudah terjadi. Tadi diomongin di Australia. Di Australia itu sudah ada satu aturan yang mendudukkan publisher atau media dengan si Google dan sebagainya itu dalam satu meja yang seimbang. Kalau sekarang media itu tidak seimbang. Media itu di-drive gitu. Kalau saya tulis misalnya yang baik-baik, nggak ada yang ngeklik. Kalau yang saya heboh-hebohin, naik. Nah, yang naik dan tidak naik ini siapa yang ngatur? Algoritma. Algoritma yang dipakai oleh platform internasional tadi. Nah, sehingga medianya kemudian jadi ngikutin aja. Udahlah saya membebek dengan algoritma itu. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah yang kita diskusikan hari ini. Berita bohong, hoax, clickbait, berita melebih-lebihkan, berita tidak sesuai judul dengan isi dan sebagainya. Nah, ini tantangan terbesar, Mas. Itu tantangan terbesar. Nah, nanti kalau ini Pak Presiden juga sudah menaruh concern yang sangat bagus terhadap apa yang kami sebut sebagai publisher right atau hak-hak penerbit. Itu mungkin nanti kita bisa duduk dengan platform besar itu dalam satu meja gitu loh. Wah, itu saya apresiasi sekali Pak kalau misalnya langkah itu terjadi karena memang kita pernah dengar berita itu tuh publisher atau media di Australia dengan Google kelihatannya mereka bersegang soal pemberitaan. Tapi saya nggak menyangka bahwa ya impact-nya ke situ ya, dampaknya Impactnya ke situ. Berlomba-lomba mencari traffic karena business as usual dong Pak. Harus ada traffic. Betul gitu. Nah, dulu waktu internet belum seheboh sekarang itu kan tidak terjadi. Clickbait itu nggak terjadi pada periode media cetak gitu. Itu terjadi. Ya ada juga sih koran kuning ya. Kita sering bilang tuh koran kuning gitu. Tapi jumlahnya tidak seheboh sekarang. Kalau sekarang sih. Waduh, kalau sekarang tuh mengerikan. Itu yang jadi concern kita juga, Kak. Aduh, oke, Pak. Sebelum kita lanjut, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit lagi nih. Flashback lagi. Bapak kan cukup lama dari reporter, lalu editor, reporter sampai sekarang menjadi pemimpin sebuah media dan sekarang ada di Dewan Pers. Kalau ditanya Pak, jadi jurnalis itu lebih banyak sukanya, ini kita permainannya sebenarnya kecil-kecilan jawab jujur ya Pak. Oke. Kalau ditanya nih Pak, lebih banyak sukanya atau dukanya menjadi jurnalis? Saya sih lebih banyak sukanya pasti ya. Lebih banyak sukanya? Lebih banyak sukanya. Artinya ada dukanya? Ada dukanya. Gimana dukanya? Duka itu misalnya kami bekerja tidak dalam jam yang tertentu ya. Orang-orang hari Sabtu itu udah main. Orang hari Sabtu itu udah main sama anaknya, sama pacarnya, sama keluarganya. Kalau saya di majalah, Sabtu itu hari deadline gitu. Kami bekerja sampai Minggu pagi. Pagi pulang capean tidur, Senin kita udah rapat redaksi lagi gitu. Jadi benar-benar waktu itu. Nah, itu yang ya ada hal-hal yang seperti itu. Itu udah berdarah-darahnya. Tapi sukanya sukanya sih banyak banget ya. Antara pekerjaan dan hobi dan kesenangan itu jadi satu, udah pastilah ya. Nah, bicara soal kesenangan nih, Pak. Kesenangan jadi jurnalis saat di titik apa? Saat masyarakat atau memberikan impact atau bisa merubah perilaku atau gimana? Kalau saya kira banyak ya yang dimana kita tulisan-tulisan kita tuh dampaknya langsung dirasakan. Misalnya kemarin kayak kami teman-teman maksud saya menginvestigasi tentang lembaga
pengumpul dana yang kemudian berlanjut pada proses hukum. Saya kira itu ada semacam kebanggaan jurnalistik begitu ya. Tapi di luar itu dalam proses juga menyenangkan. Misalnya kita kenal banyak orang, kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak bisa berinteraksi dengan orang pada umumnya. Kami mendapatkan informasi background story atas sebuah peristiwa lebih awal daripada orang-orang pada umumnya gitu kan. Jadi yang gitu-gitu tuh seru gitu ya. Kira-kira tuh seru. Ini siapa nih yang begini nih? Gitu-gitu tuh aduh seru banget gitu. Karena kalau kita lihat media yang Pak Ari pimpin kalau bicara soal investigasi, waduh. Ampun. Pak. Nah, tapi lebih suka jadi pemimpin redaksi atau jadi reporter? Saya kalau boleh milih, saya pengen jadi reporter terus. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena di lapangan jurnalis langsung itu asik sekali. Asik sekali. Jadi mungkin begitu kita naik ke atas, kita urusannya udah mulai manajemen, bagi tugas, mikirin bisnis. Jadi generalis ya, Pak? Generalis harus mikirin bisnis juga gitu. Tapi kalau reporter itu benar-benar murni ada di situ. Dan semakin kita lama di situ, semakin kita banyak kenal orang. Kita tuh tidak mengontak narasumber, kita tuh dikontak oleh narasumber gitu kan. Bos, ada ini nih, datang ke sini. Datang ngobrol dan sebagainya. Jadi banyak sekali informasi yang kita dapat. Penuh kadang-kadang sampai gitu. Pengalaman di pers dari lulus tahun 94 ya Pak? 94. Masuk jurnalis berarti udah berapa lama Pak? Oh iya, 94 sampai sekarang aja hampir 28 tahun. 28 tahun. Nah, kalau begitu kan sudah mendarah daging nih soal pers. Deskripsikan pers dalam 3 kata Pak. Dalam 3 kata. Saya tahu ini pasti akan harus banyak sekali. Tapi kalau dikurasi menjadi 3 kata apa aja Pak? Ya, 1 seru. Kedua adalah akurat. Ketiga adalah playful. Playful itu banyak main-main. Maksudnya di mana tuh Pak? Ya, jadi jurnalis itu jangan dibayangkan serius terus loh. Kan capek ngejar berita. Betul. Tapi kan itu ada game dan ada playfulnya gitu. Jadi kita misalnya ada demonstrasi ya. Ada demonstrasi gitu. Orang yang bukan jurnalis tanpa harus mengecilkan mereka yang bukan jurnalis, itu barangkali kalau boleh dianalogikan seperti orang yang duduk di satu ruangan di tengah ruangan tapi kalau kami wartawan itu duduknya di pinggir-pinggir dekat jendela. Khusus dekat jendela gitu ya, dekat jendela bisa kita buka. Yang kalau di luar itu lebih asik lagi, kita bisa lompat keluar bergaul dengan sama keramaian di luar dan itu menjadi bagian dari pekerjaan kita. Nah, kalau yang lain itu kan ada di tengah ruangan dan lu jangan pergi ya, lu dibutuhin di sini ya gitu. Nah, kalau si wartawan pasti sorry bos, gue pergi dulu, cus lompat ya. Gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan playful. Jadi asik gitu, asik seru, menyenangkan. Nah, mungkin itu juga yang disadari oleh rekan-rekan sehingga banyak sekali yang menjadi jurnalis meskipun jadi jurnalisnya lewat sosial medianya sendiri atau channel-channel yang mereka bikin. Saya minta tanggapan dari Pak Arief sih sebenarnya. Sering sekali Pak melihat satu berita yang ada di channel berbeda, tapi word by word, kata demi kata sama. Tanggapannya Pak? Ya itu juga salah satu wujud dari pelanggaran etik, yaitu berita itu di copy paste. Ya, kadang-kadang ini ada solidaritas juga nih di kalangan wartawan tertentu yang ikut press conference-nya cuma satu, yang lain lagi makan, lagi macem-macem, lagi ini ngejar berita lain, terus dia nggak mau ketinggalan, dia copy aja tuh, ya di copy. Mana berita lo copy, dia muat berita. Akhirnya berita yang sama tersebar. Kalau tidak ada persoalan, nggak kelihatan. Betul. Yang jadi persoalan kalau tiba-tiba berita yang pertama tadi salah. Nah, jadi banyak semua ini. Saya di Dewan Pers menghadapi itu yang dilaporin 20 media. Dan semuanya salah dan semua beritanya sama, plek-ketiplek sama. Akhirnya kita wawancarai satu-satu, "Iya, Bang, saya mohon maaf nih harus ini karena saya ini." Akhirnya itu duplikasi gitu. Itu nggak boleh. Tidak dibenarkan. Itu nggak boleh. Aduh, Pak Arief, kalau ngelihat beban kerja Pak Arief dan teman-teman di Dewan Pers sebenarnya berat sekali loh Pak. Karena berkewajiban untuk menyampaikan informasi dan memperjuangkan hak kami untuk mendapatkan informasi begitu kan Pak. Dan apalagi berita yang harus disampaikan adalah faktual yang kadang-kadang nggak semua orang bisa terima faktanya dengan mudah gitu loh. Ada yang ditutupi tapi harus diperjuangkan. Nah mungkin dengan melakukan kerjasama penandatanganan dengan banyak pihak, mudah-mudahan stakeholders ini juga bisa mendukung kinerja dari Dewan Pers. Seperti kita tahu beberapa waktu lalu juga Dewan Pers nih Sobat Damai menandatangani perpanjangan nota kesepahaman dengan
BNPT gitu ya Pak betul, ya. betul. Nah, itu kerjasama seperti apa sih? Nah, ini memang menarik ya. Kami itu kan punya banyak kerjasama atau MOU ya dengan kepolisian yang saya katakan tadi. Nah, dengan BNPT ini kita menyadari bahwa isu terorisme adalah isu yang penting dan media itu harus berperan dalam bersama-sama dengan BNPT dan stakeholder lain mengeradicate atau mengurangi potensi-potensi ancaman di bidang terorisme. Nah, karenanya kita bikin tuh ada kesepakatan soal pelatihan di kalangan wartawan supaya lebih paham lagi tentang terorisme dan sebagainya gitu. Nah, itu kita perbaharui setiap tahun dan so far oke banget sama BNPT itu oke banget kita bisa kerjasama. Dan kedepannya rencananya apa nih akan dilakukan bersama dalam bentuk program kah? Program-program jalan terus ya, kayak pelatihan gitu jalan terus. Dan ini sangat terasa ketika biasanya BNPT bikin program-program di mana media dilibatkan dan kita juga jadi lebih paham kan ya bagaimana pencegahan. Selama ini kan kita kalau terorisme tuh ngeliat ujungnya aja, yaitu teror, ada ledakan, ada apa gitu. Kita nggak pernah tahu di belakangnya apa. Pencegahan ya, deradikalisasi kalau di BNPT itu juga kita support gitu karena itu bagian penting dari proses eradikasi terhadap terorisme ini. Nah, itu dia tuh. Apalagi sekarang kita tahu banyak sekali narasi propaganda terorisme gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan sih dari sisi Dewan Pers bisa mengkurasi berita-berita supaya menjadi kontra narasi, supaya memberitakan yang fakta. Yang saya yakin pasti banyak langkah yang harus dilakukan dan tidak mudah untuk mewujudkan ya Pak ya. Exactly. Siap. Betul. Pak Arief, terima kasih banyak sudah berbagi informasi. Senang sekali kita mendapatkan banyak informasi. Mudah-mudahan nih kita bisa terus memperjuangkan kemerdekaan pers dan juga kemerdekaan kita untuk mendapatkan informasi agar di era demokrasi seperti sekarang kita tahu ya semua orang punya peran yang penting untuk kehidupan bernegara ini. Dan sejak dinyatakan merdeka pada tahun 1945, Indonesia melalui konstitusi menegaskan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan itu tentu tercantum dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan berpendapat. Namun, kebebasan tersebut bukan diberikan untuk disalahgunakan. Termasuk di dalamnya adalah kebebasan menyebarkan hoax yang akan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Pers yang dalam hal ini berperan penting sebagai kontrol sosial tentu sudah semestinya memegang teguh keberimbangan dalam penyebaran informasi. Terima kasih Sobat Damai atas segala perhatiannya. Akhir kata saya Bayu Oktara dan Arief Zulkifli. Salam damai dan salam Indonesia Satria.